Muldoko ketika ke sana ini masih Pangdam 3 Siliwangi. Jadi masih masih Pangdam. Ketika datang ke sana, kata Pak Muldoko apa? Saya datang sekali langsung jatuh cinta. Waduh, ada partai politik hingga pejabat jadi backing Ponpes Al Zaitun. Coba bayangin coba. Hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu, wah, kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona, jadi terpesona. Jadi saya setelah pulang, ini saya sekali kesini terpesona. Bapak Said Agil Al-Munawar kesana sekali juga. Padahal itu seharusnya dia meneliti tentang ya ini wakil pemerintah ya, Menteri Agama beliau ini, Pak Said Agil Al-Munawar ini datang ke sana. Pulang ya seperti menteri-menteri sebelumnya, terpesona tadi. Ini terbaik. Suryawat Damali apalagi datang ke sana ya udah disambut dengan lagu kebangsaan, lagu nasionalisme. Saya malah nggak pernah dalam penelitian saya ini nggak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan misalkan nih qasidah atau Maher Zain, kok nggak pernah ada gitu. Malah yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini. Ada apa ini kan? Maka ini misterius. Apakah misterius atau tadi istilah saya itu? Apa karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi? Karena kedatangan bapak-bapak tadi? Sampai Pak JK juga datang ke sana kok. Karena mungkin adik-adik semua udah pernah dengar kalau namanya Al Zaitun itu kuat banget ya. Kuat sekali. Masyarakat yang ada di lingkungan Al Zaitun itu banyak yang takut kalau berurusan dengan Al Zaitun ya dia akan menggunakan segala cara untuk itu, sampai nyuri mangga atau nyuri buah aja sampai dilaporin untuk gimana caranya pelaku dari luar itu bisa dihukum. Dulu semua orang maklum, sejak Wiranto bisa 100% dulu kan, dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan? Nah, bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ya, ini sudah terbukti kemarin aja kan. Padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000 ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba berapa miliar dia harus bayar itu polisi kan gitu. Dalam hal ini temuan yang kita dapat itu terkait masalah penguasaan aset yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak aset-aset yang dibeli oleh Al Zaitun belum terselesaikan, dan mungkin juga ada beberapa yang tidak mau diselesaikan. Pekerja-pekerja yang ada di Al Zaitun itu hanya dipaksa bekerja tanpa dibayar dengan alasan-alasan menurut ajaran agama. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda,
ke Mabes Polri gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu dia berani sekarang mau ngomong apapun dia yakin nggak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Seperti apa bahayanya NI KW 9 yang berada di Al Zaitun apabila ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh kita semua. Pantas seperti tak tersentuh hukum. Ternyata ada partai politik dan pejabat yang menjadi backingan Ponpes Al Zaitun. Pantas saja hingga saat ini seperti tidak tersentuh hukum. Siapa pejabat dan partai politik yang ada di belakang Ponpes Al Zaitun? Partai politik dan pejabat tersebut ternyata memiliki andil besar di Indonesia. Hal ini terungkap dalam kanal YouTube @guru_gembul Minggu 7 Mei 2023. Dalam video YouTube tersebut terungkap alasan mengapa Ponpes Al Zaitun selalu menimbulkan kontroversi dan tak ada satupun yang berani memberikan teguran. Hal tersebut karena memang ada kekuatan besar yang membekengi Ponpes Al Zaitun yang berada di Jawa Barat tersebut. Video berdurasi hampir 20 menit tersebut mengungkapkan bahwa selama ini Ponpes Al Zaitun ternyata memiliki backingan besar dari petinggi partai di Indonesia. Banyak pejabat dan petinggi partai yang dekat dengan Ponpes Al Zaitun, ujar narator dalam video. Polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu diketahui dari dulu hingga sekarang tak ada habisnya. Kontroversi di Ponpes Al Zaitun terjadi silih berganti, seakan tak ada yang berani memberikan teguran ataupun peringatan. Seperti halnya kontroversi baru-baru ini yang menggemparkan masyarakat Indonesia mengenai saf laki-laki dan perempuan dijadikan satu oleh Ponpes Al Zaitun kala melaksanakan sholat Id 1444 Hijriah. Tak hanya itu, adzan nyeleneh juga dilakukan Ponpes Al Zaitun. Bahkan pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memakai santri putri untuk dijadikan khotib Jumat. Panji Gumilang juga membuat kehebohan setelah menyatakan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak menggunakan 4 mazhab dunia, melainkan bermadhab kepada Presiden pertama RI Insinyur Soekarno. Ini juga diduga kuat lantaran banyak kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, namun hingga saat ini belum ada kepastian statusnya. Sebelum adanya kontroversi yang terjadi baru-baru ini, mencuat juga kasus lama yang terbongkar satu persatu. Di antaranya pengaduan seorang wanita mantan pegawai Ponpes Al Zaitun yang mengaku telah dilecehkan oleh Panji Gumilang. Kasus pelecehan dan pencabulan itu terjadi pada 2021 lalu. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai pengaduan itu meski sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian.